pengamatan yang pertama tentang perubahan bahan pangan akibat bakteri dan kamir. Dan pengamatan yang kedua tentang morfologi jenis-jenis kapang kontamina pada bahan pangan. Di sini saya akan terlebih dahulu melakukan praktikum tentang pengamatan perubahan bahan pangan akibat bakteri dan kamir. Sebelum saya memulai praktikumnya, saya akan menyiapkan bahan dan alatnya terlebih dahulu. Bahan yang pertama, susu UHT. Bahan yang kedua, jus tomat tanpa gula. Bahan yang ketiga, jus apel, dikasih gula 1 sendok dan dikasih air 1,5 gelas. Alatnya, 3 buah gelas, karet, dan plastik. Baiklah, di sini saya akan memulai praktikumnya. Yang pertama saya akan menuangkan susu UHT ke dalam gelas, setengah gelas aja ya. Dibutuhkan setengah gelas. Dan bahan yang kedua, jus tomat tanpa gula. Saya akan menuangkannya ke dalam gelas, cuma setengah gelas aja ya. Jus tomat tanpa gula 1,5 gelas. Dan yang ketiga, jus apel, dikasih gula 1 sendok dan dikasih air 1,5 gelas. Saya akan masuknya ke jus apelnya setengah gelas aja ya. Selanjutnya saya akan menutupnya menggunakan plastik dan lalu diikat menggunakan karet. Susu UHT saya akan memasukkannya ke dalam plastik lalu saya ikat. Selanjutnya, jus tomat tanpa gula saya masukkan plastik lalu saya ikat. Selanjutnya, jus apel saya akan masukkan plastik lalu saya ikat. Baiklah, sudah selesai. Selanjutnya saya akan menyimpan di tempat ruangan yang terbuka selama 3-5 hari. Kemudian praktikum yang kedua tentang pengamatan morfologi jenis-jenis kapang kontamina pada bahan pangan. Yang pertama, saya akan menyiapkan bahan-bahan dan alat-alatnya terlebih dahulu. Bahannya ada singkong rebus, roti, dan bolu basah. Saya menggunakan bolu asubah. Dan alatnya 3 buah mangkuk putih bersih kecil, karet, dan plastik. Selanjutnya, yang pertama saya akan memasukkan singkong rebus ini ke dalam mangkuk. Dan yang kedua saya akan memasukkan bolu matsuba ini ke dalam mangkuk. Dan yang terakhir saya akan memasukkan roti ini ke dalam mangkuk. Selanjutnya saya akan memasukkan ke dalam plastik lalu saya ikat menggunakan karet. Yang kedua saya akan memasukkan plastik lalu saya ikat kembali. Lalu yang ketiga saya akan masukkan ke dalam plastik lalu saya ikat kembali menggunakan karet. Setelah sudah selesai, selanjutnya saya akan menyimpan di ruangan yang terbuka selama 3-5 hari. Baiklah, sudah selesai saya pengamatan 1 dan pengamatan 2. Selanjutnya saya akan sampai 3-5 hari.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nurjana ingin mengamati perubahan bakteri di susu UHT, jus tomat, sama jus apel. Yang pertama saya akan membuka susu UHT. Saya akan melihat perubahannya yang pertama. Isi motor mana nih? Nah, selesai. Perubahannya busuk. Perubahan susu UHT ini menjadi basi, membau, dan menggumpal. Dan kemudian jus apel ini perubahan jus apel ini menjadi berlendir, membusuk, berjamur, dan menggumpal. Yang terakhir, perubahan jus tomat. Perubahan jus tomat di sini nggak ada perubahan, cuma mencair aja. Di sini yang pertama saya akan melihat perubahan dari singkong. Perubahan singkong selama 3 hari menjadi lembut, lebih berlendir, terus membau. Terus yang kedua saya akan melihat perubahan dari roti. Perubahannya menjadi keras, berjamur. Terus yang ketiga saya akan melihat perubahan dari bol basah, yaitu matsuba. Perubahannya berlendir, berjamur, dan membusuk. Baiklah, ini saja yang bisa saya sampaikan tentang melihat perubahan selama 3 hari. Selanjutnya saya akan melakukan penelitian melihat selama 5 hari ke depannya. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengamatan di hari kelima, saya akan melihat perubahan dari susu UHT, jus tomat, jus apel, lalu roti, singkong, sama matsuba. Yang pertama saya akan melihat perubahan dari susu UHT selama kelima hari. Perubahan susu UHT ke hari kelima lebih mencair, menggumpal, nambah membusuk. Selanjutnya perubahan jus apel ke hari kelima lebih menggumpal, lebih berjamur. Selanjutnya perubahan jus tomat ke hari kelima lebih cair, berjamur. Selanjutnya perubahan singkong ke 5 hari lebih berlendir, lebih berjamuran. Selanjutnya perubahan dari roti yang hari kelima berjamur, teksturnya lebih lembek dan membusuk. Selanjutnya yang terakhir, bolu basah atau matsuba, perubahannya yang ke-5 hari menjadi lebih berjamur, lebih membau, warnanya sedikit pudar. Baiklah, ini saja yang bisa saya sampaikan tentang praktik-praktikum 2 pengamatan. Maaf jika ada salah kata atau salah penulisan.